bahwa pengumpulan donasi itu ada ketentuannya dan harus ditaati oleh semua. Nah, ini donasi ini awalnya adalah untuk pengobatan Mas Agus Salim. Oh, jadi uang yang akan digunakan di kebutuhan Agus nanti harus ada laporannya secara jelas. Harus dilaporkan ke kami. Nggak bisa dia gunakan untuk urusan yang lain. Oh gitu. Samping dapat izin, nanti ada pertanggungjawaban uang yang sudah didapat atau barang yang sudah didapat itu digunakan untuk apa. Kemudian perlu diaudit baik oleh pihak yang berwenang maupun oleh masyarakat secara luas. Tuh, dengerin tuh gue sama pengacara-pengacara lu. Kalau uangnya udah didonasi itu bisa diaudit ulang, harus dipergunakan dengan jelas sesuai dengan permintaan donasi di awal. Jadi nggak boleh disalahgunakan. Ini Pak Mensos sendiri loh yang ngomong. Ya kali masih nggak percaya menteri udah ngomong. Apalagi kata Pak Menteri sebenarnya uang itu tuh nggak resmi. Kenapa? Karena waktu buka donasi Bang Densu itu nggak izin sama Kemensos. Karena ada undang-undangnya, setiap mau buka donasi harus izin dulu dari Kemensos. Tapi di sini Pak Menteri memaklumi karena memang banyak orang yang nggak tahu tentang undang-undang itu. Pak Menteri juga bilang karena ini adalah kesalahan dari mereka juga karena kurangnya sosialisasi. Jadi bisa kita tarik kesimpulan kalau uang yang didonasikan ke Agus itu bisa aja itu bukan haknya Agus sepenuhnya dulu loh buat saat ini. Karena itu bisa diaudit sama kita semua. Apalagi dengan jalur yang nggak resmi bisa diambil balik loh Gus. Tapi gua salpok sama Pak Yusuf Hamka ada di sini anjir. Gimana? Mari silakan. Bu, saya pengen beli handphone. Oh iya silakan Mas, mau beli handphone apa? Aku sedih. Aku sakit. Aku sedih pengen beli handphone, Mbak. Iya silakan Kak, mau beli cash atau kredit? Enggak mau, Mbak. Aku sedih. Kenapa? Dia mengecap Agus itu jahat. Padahal Agus itu baik. Karena saya lihat dia teriak-teriak tiap saat, tiap konferensi pers gitu. Orang mengetahui dia sedih. Sedihnya karena memang mohon maaf ya, kita simpatik juga dahulunya itu karena memang sudah pandangannya sudah kabur. Karena memang ini yang bersangkutan ini sudah perjuangannya kita lihat sangat gigih sekali. Ini pribadi ya. Jadi Kongres Pemuda Indonesia resmi mengusulkan Agus Salim sebagai Duta Donasi Nasional. Itu sudah diterima Menteri. Agar dia dijadikan sebagai Duta Donasi Nasional. Ini suratnya. Jadi Pak Menteri ya, Gus Ipul, saya meminta bahwasanya Gus Ipul telah menerima surat kami dari Kongres Indonesia agar mengangkat Saudara Agus Salim sebagai Duta Donasi Nasional Republik Indonesia. Mengingat perjuangan-perjuangan dia ini yang begitu gigih, memperjuangkan donasi yang begitu gigih sampai nangis-nangis, saya kira ini adalah solusi agar beliau tidak nangis lagi, agar beliau tidak sedih lagi. Maka dari itu, Menteri harus mengangkat dia sebagai Duta Donasi Nasional agar Agus tidak sedih. Oh my God. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, semoga sukses. Sukses. Makin maju, lancar, biar cepet ini ya, sehat juga ya. Amin. Keadilan Agus. Indonesia. Sayang Agus katanya. Suka-suka gua, duit gua, lu ngatur gua lu. Saya protes sama Menteri Sosial, Pak. Ini kan orang yang akan terperiksa karena Bapak terima. Iya, kalau memang aku menggalang dana tanpa izin berdasarkan peraturan Kemensos PUB tahun 1961 pasal 9 kalau saya tidak salah. Sebenarnya yang rugi Agus sih kalau gua kena.
siapa yang mengambil itu pencuri. Termasuk dinas sosial berani mengambil atau menyita uang itu, kita laporin. Asik. Jadi saya minta maaf kepada Agus, Wawa dan keluarganya. Niat saya jahat, saya tidak akan bantu lagi. Kasus donasi untuk Agus Salim memasuki babak baru. Kemarin, Minggu 1 Desember 2024, kediaman Agus Salim, korban penyiraman air keras yang kini sedang berseteru dengan Novi terkait hak uang donasi sebesar 1,3 miliar yang kini mengendap di rekening yayasan milik Novi, baru saja didatangi oleh pihak perwakilan dari Kementerian Sosial. Bukan hanya melihat langsung kondisi Agus, tetapi agenda kedatangannya sekaligus menyampaikan undangan langsung untuk Agus dari Bapak Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam sebuah pertemuan pada hari Rabu besok. Lantas, benarkah tindak lanjut Kementerian Sosial terkait kisruh uang donasi Agus yang sedang diributkan di ranah hukum tersebut? Seperti apa pula tanggapan Farhad Abbas hingga Denny Sumargo terkait kunjungan dan rencana Kemensos atas kegaduhan yang terjadi? Hari Bu, maaf ya keadaannya kayak gini Bu. Kabar dari Kementerian Sosial bahwa hari ini mereka akan datang, Pak Direktur, Pak Audi Taufik, ke rumah Agus. Saya sudah tawarkan apa Agus kita bawa sana, tidak mereka mau lihat langsung kondisi sosial daripada Agus. Mana rumahnya di sini, apakah layak atau tidak. Mudah-mudahan saya Menteri Sosial ngasih rumah buat Agus daripada dicurigai uangnya untuk dibagi-bagi warisan. Kemarin Menteri kita anggap belum diberi informasi lengkap gitu. Tapi kementerian ini adalah harus tahu bahwa Agus ini bukan mencari-cari dana, tapi dia dibantu. Nah, oleh karena dia dibantu, ya tidak dibagi-bagi mana-mana, hanya dialihkan dananya sebagian ke istri, karena Agus juga nggak mikir waktu itu bahwa uang ini harus dilaporkan ke yayasan segala macam. Iya, uangnya udah ada, nggak usah dipersoalkan lagi, jangan didrama seolah-olah Agus menghabiskan uang sehingga orang benci. Dan tidak ada, sebenarnya nggak ada lagi gugatan donatur. Gugatan donatur itu tidak penting. Gugatan donatur itu tidak penting. Agus sendiri yang Dia minta bilang apa? Nggak dipakai, jelas-jelas uangnya dipakai buat bayar utangnya si Wawa. Ini kalau seandainya waktu itu nggak ada kejadian bayar utang, mungkin akan seperti ini gitu loh guys. Masalahnya adalah ketika uang donasi itu dibayar buat utangnya Wawa, itulah yang bikin Tenovi termasuk para netizen kita semua geram ya dengan kelakuan si Agus dan keluarganya ini guys. Nah, kita lihat lagi berita selanjutnya. Terus tanya gunanya perban ditutup nggak boleh kalau nggak diperban nanti takutnya ada bakteri. harus ditutup ya. Tapi udah kering kan Mas Agus? Udah kering belum lukanya? Udah kering yang diperban ini tangan? ada kering ada yang belum. Oh, ada yang kering. Terus kaki juga ada kering atau belum? Ada yang kering ada yang belum. Atau kita tato Mata ditato katanya. jadi kayak kacamata melekat di mata gitu. Mata, Nih si Mang Abdul dapat ide dan usulan dari mana sih? mata ditato. Dapat wangsit? Dapat ilham atau konsepnya bagaimana sih? Ya kok bisa gitu kepikiran gitu. Mata ditato. Mata ditato. Kok bisa dapat ide macam itu gitu. Brilian sih. Lagian gue yang sebadan betato aja nih. Kagak mau tuh mata gue Mata ditato. ditato. Kagak bakalan mau, apapun alasannya kagak bakal mau gue mata gue ditato. Mata ditato. Makanya aneh aja gitu. Kok si Mang Abdul bisa dapat ide macam itu gitu. Kok bisa kepikiran mata ditato gitu. Cuma demi estetis. Bingung aja gue. Bahwa dengan dia Hah? saya Saya nangis. nangis. Ngapain lu nangis RTW? Ngapain lu nangis? Lu cengeng apa? Sebelahnya Nggak mana? nanya-nanya orang, nggak nanya hoax itu baru nangis, kan aneh gitu. Lu banyak duit RT lo, sampai lu nyumbang, ya kan? Iya betul ya? Kalau lu banyak duit, lu kirim buah-buahan di rumah gue, bukan hoax di sana, ya kan? Di sana lu nangis-nangis keluar uang, di rumah gue lu nangis dapat uang. Coba pikirin, yang lucu aja waras dong, betul gak?
Ini posisinya kalian kuasai. Akhirnya Agus dan Novi menjadi boneka. Nah, ini bahaya. Ini bahaya untuk kelangsungan kita, ya. Makanya ini kita bisa mengambil satu contoh di mana contoh ini semua menjadi pembelajaran hidup buat kita ke depannya, ya. Niat baik belum tentu baik. Nah, ini dia. Jadi saran saya untuk Agus, kalau bisa, ya, hilangkan orang-orang ketiga ini. Hilangkan semuanya. Tuh, dengar itu. Halo teman-teman, dengan Alvin Lim. Maaf, saya baru selesai cuci darah, di badan saya lemas, kaki saya pun ini ada apa namanya? Ada nanah. Kena urat, teman-teman. Ya, jadi untuk berdiri itu susah. Teman-teman, saya mau memberikan klarifikasi kemarin ya, ternyata yang memberikan donasi kepada Agus itu bukan Bapak Aguan dan bukan Bapak Ali Hanafi, teman-teman ya. Tapi ada seorang donatur yang tidak mau disebutkan namanya dan dia cuma bertindak atas dasar kemanusiaan, teman-teman ya. Waduh, emang daripada ngurusin orang mending Bapak ngurusin sakitnya sendiri ya. Lihat kasihan banget tuh. Guys, kalian harus banget tonton video ini. Ini adalah video detik-detik perban kaki si Agus tuh lepas. Nih. Kok bisa? Kita lihat lagi guys. Kita lihat. Kita lihat ya. Iya itu tuh. Tuh kakinya. Pas Mbak. Perbannya lepas. Perban kakinya. Seperti yang kita lihat tadi guys, kaki si Agus ini mulus. Kagak ada luka-lukanya, tapi diperban. Kenapa Kak diperban? Ya buat fulus. Ya masa kagak paham aja. Jadi kaki mulus diperban biar dapat fulus gitu. Ya saya kecewa. Saya bilang tayangin. Lu nggak tayangin, kenapa? Kita butuh penayangan itu. Saya yakin kalau dia mainin saya gugat ya. Mau cuma dendanya 500 perak atau 1000 perak. Kalau itu harga podcast kamu, saya gugat segitu, Richard. Nah, ini abang langkah ke dokter Richard gimana? Jadi mau somasi atau? Ya kita tegur aja, kita somasi. Ya, ini saya akan buat dokter Richard ini jangan begini-gini lah gitu. Tapi harusnya dokter Richard tayangkan. Jangan sayangkan, disayangkan. Gitu. Tapi dari dokter Richard sendiri menjelaskan ke abang alasannya apa bang? Dia takut dibully juga katanya. Berarti dia takut dengan pasukannya siapa kan? Gitu aja. Saya buat apa sih? Dokter Richard makanya kalau mau jadi tukang skincare atau dokter ahli kecantikan dokter aja, jangan lagi jadi merangkap podcast karena giliran begini kan repot.